Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Statistika Ekonomi Lanjutan. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang materi lanjutan dalam pokok bahasan analisis korelasi dan regresi linier sederhana. Pembahasan materi dalam video ini diawali dengan prosedur pembuatan tabel korelasi atau distribusi frekuensi dua variabel, ya, dengan ketentuan pertama, menentukan jangkauan kedua variabel antara variabel X dan variabel Y dengan rumus R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Kemudian selanjutnya menentukan banyaknya kelas antara kedua variabel tersebut dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N, di mana N ini adalah jumlah data. Selanjutnya menentukan panjang interval kelas kedua variabel dengan rumus I sama dengan R dibagi dengan K. Selanjutnya poin keempat, menentukan batasan kelas dari kedua variabel, di mana batas kelas diambil dari data terkecil atau data terkecil hasil pelebaran jangkauan. Dan yang terakhir, menempatkan kelas untuk variabel X pada kolom tabel dan kelas untuk variabel Y pada baris tabel. Langsung pada contoh soal. Sini kita telah tersaji data penjualan atau data harga, baik itu data penjualan dalam bentuk X dan harga itu dalam bentuk Y. Nah, setelah kita dapati data ini jumlah data X sebanyak 50, dimulai dari 49 sampai dengan 39. Begitu juga dengan data Y, dimulai dari 878 sampai dengan 424. Ya, selanjutnya setelah kita ketahui datanya, kita mengikuti prosedur pembuatan tabel korelasi. Yang pertama itu kita menentukan jangkauan variabel X, di mana tadi data terbesar dikurang data terkecil. Nah, pada data X, data terbesar adalah 96, kemudian data terkecil adalah 17. Ya. 96 dikurang 17, kita dapati hasil 79. Kemudian jangkauan variabel Y, itu data terbesar sebesar 2048, dikurang data terkecil sebesar 424. Ya. Didapati hasil sebesar 1624. Kemudian jumlah kelas. Gunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 di log N. N tadi adalah jumlah data. Nah, jumlah data dalam kasus ini sebanyak 50 data. Nah, kita dapati hasil log N-nya sebesar 1,699 dikali dengan 3,322. Dapati hasil sebesar 5,6. Nah, hasil penjumlahan antara 1 dengan 5,6 kita dapati sebesar 6,6. Kemudian kita bulatkan menjadi 7. Nah, jadi jumlah kelasnya sebanyak 7 kelas. Kemudian interval kelas variabel X. Nah, menggunakan rumus I, R dibagi dengan K. R tadi sebesar 79, jangkauan variabel X. Kemudian jumlah kelas tadi 6,6. Kita dapati hasil 11,97. Kita bulatkan menjadi 12. Kemudian untuk
kelas variabel Y 1624 dibagi 6,6 hasilnya 246,06 dan kita bulatkan menjadi 250. Nah, batas bawah kelas pertama variabel X itu 15. Itu batas kelas bawah tadi dikatakan variabel terkecil. Variabel terkecil itu tadi ada 17. Ya, 17. Kemudian kita lebarkan jangkauannya menjadi 15. Begitu juga dengan variabel terkecil pada Y itu 424. Kita lebarkan jangkauan menjadi 400. Nah, jadi untuk batas kelas pertama dimulai dari 15. Kemudian batas kelas untuk Y dimulai dari 400. Nah, ini adalah susunan kelasnya. Tadi nilai batas kelas bawah kelas X itu 15. Untuk Y 400. Jumlah kelas tadi ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Tadi interval kelasnya sebesar untuk X 12, kemudian untuk Y sebesar 250. Nah, jadi jarak antara 15 sampai dengan 26 itu 12, di mana 15 itu dihitung. Kalau 15 tidak dihitung berarti di sini 27 ya. Nah, ini karena 15-nya ikut dalam hitungan, dimulai dari 15, 16, 17 hingga 26 dengan jumlah interval 12. Nah, begitu juga dengan kelas kedua, 27 hingga 38, 39 hingga 50 sampai dengan kelas ke-7. Kelas ke-7. Untuk kelas Y, kita mulai dari 400 dengan interval kelas tadi 250 ya. 250. Itu juga dengan kelas Y, kelas kedua dimulai dari 650 hingga 899. Nah, kemudian kita untuk mencari jumlahnya, jumlah nilai dari kelas pertama hingga kelas ke-7 antara data 15 hingga 26 pada bagian kelas Y antara interval 400 hingga 649 itu ada sebanyak satu data itu dengan telah saya tandain di sini ya dalam bentuk warna merah. Kemudian jumlah datanya yang pada kelas interval 650 hingga 899 itu ada satu. Ini 26. Warnanya sudah saya tandain. Ya, ini terbalik. Merahnya di bawah, kemudian abu-abunya di atas. Begitu juga dengan kelas-kelas lainnya, di mana totalnya jika dijumlahkan antara sigma X dengan sigma Y jumlahnya sebanyak 50. Kita jumlahkan. Baik itu dari kelas 1 itu jumlah untuk di kelas X atau data X itu interval antara 15 hingga 26 itu ada 2. Kemudian 27 hingga 38 itu ada 6. 39 hingga 50 ada 13. Dan seterusnya hingga sampai dengan kelas ke-7 yang jumlahnya sebanyak 4. Dengan interval kelas 87 hingga 98. Begitu juga untuk kelas atau untuk data Y. Ya, untuk data Y.
400 hingga 649 jumlah datanya 2, 650 hingga 899 itu 22, dan seterusnya sampai dengan 1900 sampai dengan 2149 dengan jumlah data sebanyak 2. Inilah bentuk dari tabel koefisien korelasi atau tabel korelasi menggunakan 5 prosedur wajib, yaitu yang pertama menentukan jangkauan kedua variabel, menentukan banyaknya kelas kedua variabel, menentukan panjang interval kedua variabel, kemudian menentukan batas kelas dan menempatkan kelas untuk variabel X dan variabel Y. Selanjutnya, korelasi rank atau peringkat. Koefisien korelasi rank adalah indeks angka yang dipakai untuk mengukur keeratan atau erat atau tidaknya korelasi antara dua variabel yang didasarkan atas ranking atau tingkatan. Koefisien rank ini dirumuskan sebagai berikut. Nah, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal, telah diketahui data menurut ranking dari Joni dan Tono berdasarkan 10 merek rokok. Mulai dari Kansas, Jarum, 55, Bentol, Maskot, Marlboro, Salem, Ken, Gudang Garam, dan Dunhill. Ya, dengan peringkatan. Kemudian kita susun kembali di mana data dari Joni dalam bentuk kolom dan data dari Tono kita rubah dalam bentuk baris untuk mencari selisih ranking atau D-nya, di mana pada penilaian merek rokok Kansas, Jarum, terdapat perbedaan. Pada Kansas, Tono menempatkan ranking ke-8, sedangkan Joni pada ranking 9. Kemudian Jarum, Tono menempatkan pada ranking ketiga, sedangkan Joni pada ranking 5, dan seterusnya. Nah, di sini kita mencari selisih ranking, di mana ranking yang telah ditetapkan oleh Jono dan Joni, kita cari selisihnya. Kemudian selisih ini atau D kita kuadratkan untuk memenuhi kebutuhan rumus, ya, dimana 1 dikuadratkan, minus 1 dikuadratkan menjadi positif 1, minus 2 dikuadratkan menjadi positif 4, dan seterusnya. Nah, sigma dari D kuadrat ini kita dapati sebesar 24. Ya, 24. Kita masukkan ke dalam rumus. Rank sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma D kuadrat dibagi dengan N dikali N kuadrat dikurang 1. N ini adalah jumlah data. Ya, jumlah data di sini ada 10. Berdasarkan ranking tadi telah tetapi baik itu Jono atau Joni, jumlahnya 10. Kemudian kita jumlahkan untuk mendapat sigma D kuadrat. Jika dihitung menggunakan kalkulator itu dapat mendapati hasil sebesar atau sebanyak 24. 24 dikali 6 sama dengan 144 dibagi dengan 10 dikurang 1 itu 99 dikali dengan 10 berarti 990.
Nah, kita dapati hasil sebesar 0,1455. Nah, 1 dikurang 0,455 diperoleh hasil sebesar 0,85. Ya, ini telah dibulatkan menjadi 0,85. Berarti keratan penilaian Tono dan Joni itu sebesar 0,85. Sehingga dapat dikatakan keratan penilaian Tono dan Joni itu kuat. Selanjutnya, korelasi data kualitatif. Korelasi data kualitatif digunakan untuk data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka-angka, tetapi berupa kategori-kategori. Untuk data kualitatif yang dipergunakan dalam mengukur kuatnya hubungan disebut dengan contingency coefficient atau koefisien bersyarat yang mempunyai sama seperti koefisien korelasi. Koefisien bersyarat dipergunakan untuk mengukur kuatnya hubungan antara data kualitatif yang mempunyai arti seperti koefisien korelasi, di mana nilai C sebesar 0, yang berarti tidak ada hubungan, akan tetapi batas atas C tidak sebesar 1, tergantung atau sebagai fungsi banyaknya kategori atau baris atau kolom. Batas tertinggi nilai C ialah sigma R dikurang 1 dibagi dengan R dikuadratkan, di mana nilai R ialah banyaknya baris atau kolom. Kalau banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom, maka pilih nilai yang terkecil. Adapun untuk menghitung nilai koefisien bersyarat digunakan rumus sebagai berikut. Baik itu C, N, kemudian X kuadrat. Untuk lebih jelas, nanti kita langsung ke contoh soal. Kemudian ini adalah tabel ketentuan dalam koefisien bersyarat. Kalau nilai perbandingan C dengan batas tertinggi lebih kecil dari 0,05, maka hubungan lemah. Jika terletak antara 0,5 dan 0,75, maka hubungan sedang atau cukup. Jika antara 0,75 dan 0,90, maka hubungan kuat. Jika antara 0,90 dan 1, hubungan sangat kuat. Dan jika sama dengan 1, maka hubungan sempurna. Nah, langsung kita kepada contoh soal. Pada tabel 720. Nah, di sini terdapat tingkat pendidikan, tidak tamat SLTA. Tamat SLTA pernah masuk perguruan tinggi. Nah, konsumsi ini adalah penilaian dari perusahaan ataupun stakeholder, di mana dengan tingkat penilaian kurang, cukup, dan sangat cukup untuk masing-masing tingkat pendidikan. Nah, langsung kita masuk ke tabel berikutnya, tabel 721. Nah, pasti bingung datangnya dari mana. Yang awalnya tadi 82, 65, 12, kemudian di bawahnya ada 53,70, 81,76, 23,53. Nah, hasil tersebut itu datangnya berdasarkan tabel 719, berdasarkan ketentuan dari koefisien bersyarat. Nah, di sini bakal kita jelasin ya sederhananya penjelasan berikut ini. Nah, dimulai dari 53,70 itu datangnya dari mana? 53,70 itu datangnya dari ketetapan tadi E11 nih. Kita lihat E11
pada tabel 79. Ini E11. Nah, berarti ini adalah E11 dengan rumus N dikali N1 dikali N1 dibagi dengan N keseluruhan atau jumlah data keseluruhan atau jumlah sampel atau populasi keseluruhan. Ya. Nah, ini N1 sini kita kali dengan N1 konsumsi atau kolom dengan N1 baris, kita kalikan. Kita kalikan 159 dikali 178. Ya, 159 kita kali 178 dibagi dengan N atau seluruh data atau seluruh populasi. Ini ya. Dapati hasil 53,70. Begitu juga dengan 81,76. Itu dari E12. Nah, berarti kita kalikan dengan N1 dikali dengan N2 kolom dibagi dengan 527. Maka didapati hasil 81,76. Begitu juga dengan 23,53. Itu didapati hasil dari E13. Ya, berarti N1 159 dikali dengan 78 dibagi dengan 527. Ya. Nah, selanjutnya untuk mencari X kuadratnya, mencari X kuadrat di mana nilai dari ini tadi E11 kemudian F11 itu di F11 dikurang dengan E11. Ya. Berarti datanya tadi 82 dikurang dengan 53. Itu juga dengan 65 dikurang dengan 81,76. 12 dikurang dengan 23,53. Baru setelah kita kurangkan dibagi dengan jumlah E11 itu sendiri. Ya tadi 82 dikurang 53,70. Setelah dikurang kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan 53,70. Nah, setelah kita dapati jumlahnya, tadi 82 dikurang 53,70 dikuadratkan. Nih, hasilnya tadi 82 dikurang 53,70, hasilnya 28,30. Kita kuadratkan. Kemudian kita kalikan dengan kita bagi dengan 53,70. Baru kita jumlahkan secara keseluruhan, kita dapati hasil sebesar 45,54. Setelah didapati nilai X kuadrat tadi sebesar 45,54 atau 45,54, kita masukkan ke dalam rumus. C sama dengan akar dari X kuadrat dibagi dengan X kuadrat ditambah N. 45,54 dibagi dengan 45,54 ditambah 527. Kemudian diakarkan, didapati hasil sebesar 0,28. Selanjutnya kita mencari batas atas, di mana R tadi sebesar 3, itu ada
tidak lulus SLTA, lulus SLTA, kemudian pernah masuk perguruan tinggi. Itu 3 dikurang 1 dibagi dengan 3, dapati hasil sebesar 0,82. Kemudian perbandingan C dengan batas atas. Nah, 0,28 dibagi dengan 0,82. Hasilnya sebesar 0,34 atau 0,34. Nah, karena hasil tersebut 0,34 lebih kecil daripada 0,50 atau 50, maka hubungan kaitan antara variabel tersebut dikatakan lemah. Ya. Kemudian kita masuk pada materi berikutnya, teknik ramalan dan analisis regresi. Tujuan utama dari materi ini adalah bagaimana menghitung suatu perkiraan atau persamaan regresi yang akan menjelaskan hubungan antara dua variabel. Selanjutnya itu diagram pencar. Adalah bagian dari teknik ramalan dan analisis regresi. Setelah ditetapkan bahwa terdapat hubungan logis antara variabel, maka untuk mendukung analisis lebih jauh, tahap selanjutnya adalah menggunakan grafik. Grafik ini disebut diagram pencar, yang menunjukkan titik tertentu. Setiap titik memperlihatkan suatu hasil yang kita nilai sebagai variabel tak bebas maupun bebas. Diagram pencar ini memiliki dua manfaat, yaitu membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel dan membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Langsung saja, telah disajikan data pada tabel 24, baik mulai dari karyawan A, B, C, D hingga H, hasil produksi, kemudian skor tes kecerdasan. Ini adalah data dari masing-masing karyawan, mulai dari hasil produksi dan skor tes kecerdasan. Langsung kita lihat menggunakan diagram pencar. Bentuknya seperti ini. Akan lebih jelas nanti pada contoh selanjutnya. Atau langsung kita ke contoh soal. Nah, di sini kita lihatnya diagram pencar itu seperti ini. Nah, ini ada angka terkecil itu 3, skor kecerdasan, kemudian hasil produksi itu 18. Nah, ini berada posisi pada tingkat kecerdasan itu 3. Kemudian itu kita andaikan di sini ada 18. Sinilah posisinya. Kemudian dinilai skor kecerdasan 5. Ini 5. Kemudian hasil produksinya itu ada sebesar 25. Selanjutnya ada di 6, skor kecerdasan 6, kemudian tingkat produksinya ada di 30. Nah, jika kita lihat dari grafiknya, semakin tinggi nilai tingkat kecerdasan, maka semakin tinggi pula hasil produksi yang diperoleh dari karyawan tersebut. Nah, kita lihat pada hasil tes kecerdasan dengan nilai 3, produksi yang dihasilkan hanya sebesar 18 lusin. Sedangkan pada skor atau hasil kecerdasan dengan poin 6 memproduksi sebesar 30 lusin pada karyawan A. Nah, bisa kita lihat dari sini, jika hasil tes kecerdasannya semakin besar,
maka tingkat produksinya juga semakin meningkat. Nah, kita lihat pada peragaan 7,5 berbagai bentuk diagram pencar. Ini adalah masing-masing contoh diagram pencar berdasarkan jenis dan bentuknya. Selanjutnya, persamaan regresi linier. Regresi linier merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur atau tidak adanya korelasi antara variabel. Istilah regresi itu sendiri berarti ramalan atau taksiran. Persamaan yang digunakan untuk mendapat garis regresi pada data diagram pencar tersebut disebut dengan persamaan regresi. Untuk menempatkan garis regresi pada data yang diperoleh, maka digunakan metode kuadrat kecil, sehingga bentuk persamaan regresi yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X atau BX. Kesamaan di antara garis regresi dan tren tidak dapat berakhir dengan persamaan garis lurus. Garis regresi seperti garis tren dan nilai tengah aritmatika memiliki dua sifat matematis sebagai berikut, di mana dengan perkataan lain, garis regresi dapat ditempatkan pada data dalam diagram sedemikian rupa, sehingga penyimpangan atau perbedaan positif titik-titik terhadap titik-titik pencar di atas garis akan mengimbangi penyimpangan negatif titik-titik pencar yang terletak di bawah garis, sehingga hasil penyimpangan seluruh titik terhadap garis lurus adalah 0. Untuk tujuan tersebut, perhitungan analisis regresi dan analisis korelasi dapat dipermudah menggunakan rumus dalam bentuk penyimpangan nilai tengah variabel X dan Y, yaitu penyimpangan dari X bar dan Y bar. Nah, dari nilai A dan B pada persamaan regresi dapat dihitung dengan rumus berikut ini, di mana B sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Dapat juga menggunakan B sama dengan N dikali sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Kemudian A sama dengan Y bar dikurang B X bar. Langsung kita kepada contoh soal. Telah kita dapati antara karyawan, hasil produksi, dan skor tes kecerdasan. Nah, diperoleh skor tes kecerdasan kita jadikan sebagai variabel X, kemudian hasil produksi sebagai variabel Y, di mana Y kecil sama dengan Y besar dikurang Y bar, kemudian X kecil dikurang X besar dikurang X bar. Nah, sebelum kita hitung, kita cari dulu Y barnya itu adalah sigma Y dikurang dengan N. N adalah jumlah data. Ini kita dapati sigma Y besar sebesar 296 dibagi dengan 8 sama dengan 37. Kemudian X bar 56 dibagi dengan 8 itu sama dengan 7.
Nah, jadi 30 dikurang dengan 37 minus 7. Kemudian 49 dikurang dengan 37 kita dapati 12 dan seterusnya. Itu juga dengan nilai X. Nilai X 6 dikurang 7 minus 1, 9 dikurang 7 2, kemudian 3 dikurang 7 minus 4, 8 kurang 7 1 dan seterusnya. Kemudian kita cari nilai sigma XY, X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, setelah dari perhitungan kita dapati nilai sigma XY sebesar 186, sigma X kuadrat itu 36, kemudian Y kuadrat 968. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. 185 dibagi 36. Kita dapati hasil 138, maaf. Kita bulatkan menjadi 5,14 atau 5,14. Kita masukkan ke dalam persamaan, di mana, maaf, bukan persamaan, kita masuk dalam rumus A. A sama dengan Y bar dikurang B X bar, di mana telah kita dapati Y bar ini sebesar 37, kemudian B 5,14 dikali dengan X bar 7. Kita dapati hasil sebesar 1,02. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam persamaan. Dalam persamaan, Y sama dengan 1,02 ditambah 5,14X, di mana X tadi masing-masing tingkat kecerdasan. X1 tadi ada 3. Kita masukkan ke dalam persamaan. Nilai X Y sama dengan 1,02 ditambah 5,14 dikali 3. 3 ini ada nilai X, didapati hasil sebesar 16,44. Dan seterusnya hingga X10. Contoh berikutnya masih sama dengan metode seperti tadi. Kita susun dulu nilai XY, X kuadrat, Y kuadrat, kemudian kita cari nilai sigmanya, sampai dengan kita masukkan nilai X yang ingin diketahui setelah diperoleh nilai persamaan. Penggunaan persamaan regresi dalam peramalan. Tujuan utama penggunaan persamaan regresi adalah untuk memperkirakan nilai variabel tak bebas pada nilai variabel tertentu. Tentu saja tidak mungkin untuk mengatakan tepat, dalam arti kata tidak semua peramalan yang kita perhitungkan menggunakan rumus ini dan persamaan berikut ini belum tentu semuanya perkiraan tersebut tepat. Demikian untuk pertemuan dalam mata kuliah Statistika Ekonomi Lanjutan dengan bahasan analisis korelasi dan regresi linier sederhana. Terima kasih. Sampai bertemu kepada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.